kabar pecinta bahasa Jepang? Bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan melihat atau membahas tentang bagaimana kita menunjuk benda ataupun tempat dalam bahasa Jepang dengan pola tetap seperti pada saat perkenalan, yaitu pola titik-titik wa, titik-titik des. Siap, kita masuk ya. Kita ke slide yang pertama, yaitu kalimat positif. Kalimat positif susunannya adalah menunjuk. Jadi kata ganti penunjuk di depan, kemudian benda atau tempatnya, kemudian ditutup dengan des. Kalimatnya kita tutup dengan des. Jangan lupa di sini subjeknya adalah kata ganti penunjuk. Jadi setelah kata ganti penunjuk ini itu atau tempat di sini, di situ, di sana, maka akan diikuti partikel wa. Demikian, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya untuk menunjuk benda. Menunjuk benda itu ada 3, ini, itu, dan itu jauh. Bahasa Jepangnya ini kore, itu tore, dan untuk yang jauh, itu jauh adalah are. Sebenarnya untuk menghafal Anda cukup mengambil subkata yang di depan ini ya, ko, so, a. Kenapa? Karena nanti untuk menunjuk tempat itu subkata yang di depan ini yang digunakan juga, ko, so, dan a. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita sekarang bicara tentang menunjuk benda. Contohnya bendanya ada tas, ada paspor, kemudian ada kupon makan. Ini kupon makan, bahasa Jepangnya dari tas dulu ya. Tas adalah kabang, paspor itu pasupoto, kemudian terakhir kupon makan sokeng. Sokeng. Baik, bagaimana kalau kita mengucapkan bahasa Jepang untuk kalimat ini adalah tas. Maka ini nanti kita taruh di depan, kemudian tas kita taruh di belakang sebagai bendanya. Jadi bahasa Jepangnya adalah kore wa kabang, kabang di sini ya, des. Kore wa kabang des. Selanjutnya itu adalah paspor. Sore wa pasupoto des. Sore wa pasupoto des. Yang terakhir itu jauh adalah kupon makan. Jauh di sini adalah jauh dari yang bicara dan yang diajak bicara. Itu bedanya antara itu yang kedua ini dan itu yang jauh. Oh, ini jauh dari keduanya. Baik, itu adalah pohon makan. Bahasanya are wa sokeng des. Are wa sokeng des. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kata ganti untuk menunjuk tempat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk memudahkan, hafalkan subkata di depan ini. Ko, so, a. Untuk yang benda, re. Setelah ko, so, a ada re. Kore, sore, are. Untuk yang tempat, setelah ko, so, a ada ko. Yang terakhir ini ada soko. Baik, kita mulai. Di sini koko, di situ soko, di sana asoko. Jadi untuk di sini, di situ, di sana koko, soko, asoko. Baik, kita lanjut. Nah, untuk ini bukan benda ya, ini salah tulis, ini harusnya tempat. Untuk tempatnya, contohnya adalah bank, kemudian sekolah, dan toilet. Bahasa Jepangnya bank adalah ginko, sekolah gakko, toilet toire. Baik, kita mulai. Bahasa Indonesia di sini adalah bank. Maka bahasa Jepangnya koko wa ginko des.
Di situ adalah sekolah. Soko wa gakko desu. Yang terakhir, di sana ini jauh dari yang bicara maupun yang diajak bicara. Di sana adalah toilet. Asoko wa toire desu. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Nanti Anda bisa ulang lagi melihat videonya. Kalau belum paham, kita lanjut saja. Nah, selain kore, sore, are, dan untuk tempat koko, soko, asoko, ini juga bisa dipersingkat lagi apabila Anda menggunakan bentuk sopannya. Bentuk sopannya baik untuk benda maupun tempat. Untuk yang ini atau di sini adalah kojira. Sekali lagi, ingat suku kata yang di depan, ko, so, a. Tinggal tambah jira. Untuk sopannya Anda tinggal menambah jira. Jadi, kojira, sojira, ajira bisa bermakna ini, itu jauh, atau juga bisa bermakna di sini, di situ, di sana. Contoh, ini adalah tas untuk sopan. Kojira wa kabang des. Tempat. Di sini adalah bank, umpama. Di sini adalah bank. Maka kita pakai ini. Kojira wa ginko des. Demikian. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita akan bentuk kalimat positif tadi menjadi bentuk kalimat negatif. Bagaimana caranya? Nah, sama susunannya dengan tadi, hanya tadi ditutup dengan des. Kali ini des harus diubah menjadi dewa harimaseng. Jadi, kalau Anda akan membentuk kalimat itu menjadi kalimat negatif, penutupnya jangan dikasih des. Kalau dikasih des, itu artinya kalimat positif. Untuk bentuk negatif, des Anda ganti, Anda ubah menjadi dewa harimaseng, yang artinya bukan. Penunjuknya tetap di depan, benda atau tempatnya di belakang. Baik, seperti tadi. Ini bukan, nah kita lihat sekarang bendanya dulu. Ini bukan tas. Kore wa kabang dewa harimaseng. Itu bukan paspor. Sore wa pasupoto dewa harimaseng. Itu jauh, bukan kupon makan. Arewa sokeng dewa harimaseng. Begitu ya. Jadi untuk kalimat negatif, des Anda ganti dengan dewa harimaseng. Sekarang kita lihat yang tempat. Menunjuk tempat. Tadi tempat adalah koko, soko, asoko. Kemudian nama tempatnya di sini seperti tadi adalah bank, kemudian sekolah dan toilet. Kita mulai. Di sini bukan, ingat kalimat negatif, di sini bukan bank. Bahasa Jepangnya koko wa ginko dewa harimaseng. Koko wa ginko dewa harimaseng. Di situ bukan sekolah, di situ bukan sekolah. Bahasa Jepangnya soko wa gakko dewa harimaseng. Soko wa gakko dewa harimaseng. Yang terakhir, di sana bukan toilet. Bahasa Jepangnya asoko wa toire dewa harimaseng. Gitu ya. Jadi desnya atau negatif berubah menjadi dewa harimaseng. Kita lanjutkan ke perubahan yang lainnya. Oh, sebentar. Ini bentuk sopannya seperti tadi ya, ada kojira, sojira, ajira. Ini bisa untuk benda, untuk menunjuk benda maupun untuk menunjuk tempat. Kita ambil contoh. Ini adalah tas, maka sopannya mengucapkan kojira wa kabang dewa harimaseng. Ini bukan tas. Selanjutnya yang tempat, di sini bukan, di sini bukan bank. Bahasa Jepangnya pakai ini ya. Kojira wa ginko dewa harimaseng. Demikian.
Mari kita lihat selanjutnya ada perubahan apa lagi. Ah, ternyata sekarang perubahan untuk membuat kalimat tanya. Kalimat tanya bagaimana? Kita lihat. Nah, ternyata des-nya sama seperti yang positif, hanya di belakang Anda tambah dengan K. Ya, menjadi deska. Tulisannya desuka, Anda lafalkan deska, jangan desuka ya. Deska. Kalau tadi negatif dewa arimaseng, kalau positif kalimat tanya deska. Baik, kita langsung saja. Kalau ada kalimat tanya seperti ini menunjuk katakan di penunjuk kemudian benda kemudian deska, maka ada jawaban iya atau tidak. Ini jawaban untuk iya. Lihat susunannya tetap sama. Apa bedanya? Bedanya di depan Anda tambahkan kata hai yang artinya ya. Kemudian kalimat tanyanya deska ini harus Anda hilangkan k-nya. Lihat di sini menjadi des. Itu ya jawabannya. Jangan sampai hai kemudian di sini dikasih deska. Nanti artinya bertanya lagi. Jika Anda menambahkan partikel k di belakang des, maka itu artinya menjadi kalimat tanya. Baik, di sini ada jawabannya hai, tunjuk bahwa benda atau tempat des. Yang kedua, untuk menyatakan tidak atau menyangkal, jawabannya adalah iye. Lihat, ya, iye adalah tidak. Kalau hai iya, iye tidak. Belakangnya Anda lihat negatif, dewa arimaseng. Oke, baik, mari kita berlatih selanjutnya. Untuk benda ini, nah, ini tanya ya. SK ini bisa diartikan apakah? Apakah ini tas? Apakah ini tas? Bahasa Jawanya Korea masuk sini ya. Benda taruh sini, menunjuk taruh depan. Korewa kabang deska. Saya ulangi. Korewa kabang deska. Kalau jawabannya iya, itu adalah tas. Ingat, kalau pertanyaannya ini, maka Anda harus menjawabnya itu. Karena ini dekat dengan yang bicara. Tapi jauh dengan yang lawan bicara. Kalau ada pertanyaan Korewa kabang deska, jawabannya iya, itu adalah tas, maka jawabannya di sini hai, bukan Korea tapi sore. Hai, sore wa kabang. Awas jangan dikasih deska. Kabang des. Bagaimana kalau jawabannya yang tidak menyangkal? Kita ulangi lagi pertanyaannya. Korewa kabang deska, apakah ini tas? Jawabannya tidak, itu bukan tas. Maka iye sore wa kabang, ya kabang masukkan sini. Dewa arimaseng. Kalau diucapkan cepat, kore wa kabang desu ka? Hai, sore wa kabang desu. Kore wa kabang desu ka? Iye, sore wa kabang dewa arimaseng. Begitu. Selanjutnya bentuk sopannya tetap ada pakai tadi ya, gojira, sojira, ajira. Mudah-mudahan Anda sudah paham. Baik, selanjutnya selain benda, apabila bendanya tidak disebut atau tidak diketahui, maka Anda bisa menggunakan nan. Artinya bagaimana? Artinya ini apa? Bahasa Jepangnya korewa nan desu ka? Kalau pertanyaannya apa, maka Anda tak perlu menjawab hai atau iye. Anda langsung saja. Itu adalah tas. Korewa nan desu ka? Itu adalah tas. Sore wa kabang des. Sekali lagi kalau pertanyaannya apa, Anda tidak perlu menjawab pakai hai atau iya. Contohnya, ini apa? Masa kita menjawab iya, itu tas. Tak perlu. Ini apa? Itu tas. Demikian juga tempat. Sama saja. Baik, sekarang kita lihat yang tempat. Di sini ada koko. Kita koko, soko, asoko.
Tempatnya adalah tadi bank ya. Nah, bank, kemudian sekolah dan toilet. Koko wa ginko desu ka? Kalau ya, hai. Soko wa ginko desu. Kalau bukan, itu bukan bank. Iye, soko wa ginko dewa arimasen. Kita coba yang terakhir. Asoko di sana. Apakah di sana toilet? Soko wa ire desu ka? Jawabannya tidak. Di sana bukan toilet. Iye, asoko wa toire dewa arimasen. Nah, kemudian kembali lagi ke atas di dore. Dore itu artinya yang mana? Kalau dore berarti Anda jangan menggunakan kata ganti penunjuk yang ini. Tapi Anda balik, bendanya Anda taruh di depan. Contohnya, tasnya yang mana? Maka nanti di sini ya. Kabang, kabang itu pindah ke depan sini. Kabang wa dore desu ka? Siapanya kebalik. Nanti di sini ada bendanya. Kabang wa, tinggal Anda pilih ore, sore atau are. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada yang lainnya? Nah, ternyata untuk tempat juga demikian. Ada kata tanyanya. Kalau tempatnya tak diketahui, maka kata tanya adalah doko. Doko. Doko desu ka? Artinya di mana. Contohnya, toiletnya di mana? Toiletnya taruh depan. Toire, toire wa doko desu ka? Toiletnya di sana. Maka toire wa asoko desu. Tidak perlu iya atau tidak. Toiletnya di mana? Toiletnya di sana. Begitu ya. Baik, kemudian ada dojira. Dojira ini bentuk sopan dari doko. Dojira itu kalau Anda bicara dengan orang yang lebih tua atau mungkin orang yang levelnya di atas Anda ingin menghormat pada orang tersebut, maka Anda pakai yang dojira. Ya. Contohnya kalau Bali di mana? Bali taruh depan. Bali wa dojira desu ka? Begitu ya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami, dan kalau belum jelas Anda bisa ulang lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nanti kita berlanjut ke video-video berikutnya yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Anda. Demikian. Nah, ini bentuk sopannya. Koshira sochira shira. Nah, sekarang kita bicara tentang partikel no dalam bahasa Jepang. Partikel no itu adalah partikel penghubung antara dua kata atau lebih yang ada hubungan kepunyaan ya. Contohnya nama saya, namanya saya, uang saya, uangnya saya, mobil saya, mobilnya saya. Demikian juga kata-kata yang sudah seperti Bali, Indonesia, itu bisa dikasih partikel no. Bagaimana susunannya? Susunannya kita lihat di sini. Susunannya harus dibalik. Kata yang di belakang, kalau ada dua kata, ini kata belakang, yang kedua itu harus dipindah ke depan, baru dikasih partikel no di tengah-tengahnya. Kalau ada tiga kata, ya sama, tiga, nanti yang ketiga taruh di depan, kemudian tengah-tengahnya kasih no. Begitu ya. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini adalah bendanya ada orang, ada benda, ada buku, ada makanan. Loh Pak, di sini kan satu, harusnya satu kan di sini di belakang, tetapi ini kenapa kok ucapan di depan menjadi konohito? Nah, di sini sebenarnya sudah diubah. Kita mengucapkan orang ini, perhatikan ya. Orang kata satu, ini kata dua. Orang ini. Nah, ini dibalik. Ini taruh di depan. Menjadi kono, dikasih no ya. Kono hito. Kata ini bentuk sopannya dari orang. Kono hito atau kono kata. Demikian jika sono
itu, orang itu, orang itu dibalik, orang itu ya tidak ke depan. So, no itu. Re-nya mana? Di sini re-nya tak digunakan. Yang dipakai adalah kata depannya saja. Ko, so, ado saja yang dipakai ya. Baik, kita lanjutkan. Benda itu. Benda itu adalah yang ini. Sono, mono. Sono, mono. Ini partikel no-nya di sini. Buku itu. Ano, ong. Makanan yang mana? Dono tabe mono, atau makan yang mana, atau makanan dari mana? Dono tabe mono. Baik, kita lanjutkan. Untuk tempat tadi kan ada koko, soko, asoko ya. Nah, setelah itu ditambah no di sini. Contohnya tempat ini kokono basho. Sekolah itu sokono gago. Hotel itu jauh, asokono hoteru. Selanjutnya restoran yang mana? Dokono restoran. Restoran yang mana? Dokono restoran. Restoran yang mana? Yang mananya ditaruh depan. Dokono restoran. Gitu ya untuk partikel no. Selanjutnya kita lihat yang bentuk sopannya. Untuk bentuk sopannya sama, tetap tak ada perubahan. Kojira, sojira, dan ajira. Setelah itu Anda tambahkan dengan partikel no. Contohnya orang ini bentuk sopan, maka pakai yang ini, kojira no kata, itu artinya orang ini sopan. Baik, kita lanjut ke partikel lainnya. Sekarang ada partikel to. Partikel to itu artinya adalah dan. Ya, kita lihat susunannya. Kalau ini tidak dibalik, jadi yang kata 1 tetap di depan, kata 2 di belakang. Kalau ada kata 3 ya taruh belakang, kata 4 maksudnya taruh belakangnya lagi, tengahnya dikasih to gitu ya. Baik, di sini susunannya adalah 1 to 2 wah titik-titik dash. Titik-titik itu adalah keterangannya. Mari kita lihat contohnya. Baik, kata satunya adalah kata penunjuk ini itu. Kata 2-nya juga ini itu. Baru kemudian ada titik-titik. Loh, kok begitu? Mari kita coba saja masukkan. Coba. Kore itu ini ya, yang satu. Yang kedua, kore ini juga ini. Maka coba kita silang saja. Yang satu itu pakai kore, yang dua pakai sore. Maka artinya kore ini, yang sore itu. Kita masukkan. Kore to sore wa kabang des, artinya ini dan, saya ulang lagi pakai warna merah dulu. Oke. Ini dan itu adalah tas. Posisi semuanya kore to sore wa kabang des. Ini dan itu adalah paspor. Kore to sore wa masupoto des. Ini dan itu adalah kupon makan. Kore to sore wa soke des. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah posisinya kita balik. Ini dan itu kita taruh di belakang, ya. Kita lihat, ya benar. Maka di sini kabang bahasa Indonesia dulu ya. Tasnya adalah ini dan itu. Ini ya, sore dan sore. Ini itu. Ulang lagi. Tasnya ini dan itu. Bahasa Jepangnya kabang wa kore to sore des. Paspornya ini dan itu. Pasporto wa kore to sore des. Pohon makannya ini dan itu. Tokeng wa kore to sore des.
begitu. Kalau masih terlalu cepat dan paham, nanti diulang lagi videonya. Jangan khawatir, bisa berkali-kali diputar. Baik, kita lanjutkan ke partikel mo. Partikel mo ini mempunyai arti juga. Kalau ini susunannya, Anda perhatikan, ada kata 1 wa, kemudian titik-titik, d, 2 mo, titik-titik, des. Bingung? Jangan bingung dulu. Oke, kita lanjutkan supaya tidak gagal paham. Nah, kita lihat ada apa nih untuk kata 1, 2 dan titik-titik. Kata satunya kore, kata 2-nya. Oke, ini kita silang lagi aja ya. Satunya pakai kore, 2-nya pakai sore, kore sore gitu ya. Jadi kore wa, titik-titik langsung kita masukkan tas coba. Kore wa kabang de sore mo kabang des. Jadi yang ini tandanya ini diucapkan 2 kali ya, titik-titiknya ada 2 kali, jadi kita ucapkan 2 kali ya. Coba kita ulang lagi. Ini ya, ini adalah tas, dan itu juga tas. Namanya kore wa kabang de sore mo kabang des. Kita coba yang kedua, bendanya pasport. Pasport diucapkan 2 kali sama-sama. Sore wa pasupoto de kore mo pasupoto des. Sekarang yang ketiga, are dan are sama-sama. Are wa sokeng de are mo sokeng des. Jadi kalau terjemahkan bahasa Indonesia, ini dari sini ya, dari atas lagi, ini adalah tas, kemudian itu juga, lihat mau di sini artinya juga, itu juga tas. Yang kedua, itu adalah paspor, dan ini juga paspor. Selanjutnya yang terakhir, itu jauh adalah pohon makan, dan itu juga pohon makan. Demikian pengertian untuk partikel mo dan susunan kalimatnya serta contoh-contoh kata-kata yang digunakan. Anda bisa kembangkan dengan kata-kata yang lainnya dengan melatih vocab bahasa Jepang yang Anda dapat. Selamat berlatih, semoga bermanfaat tayangan ini. Kita bertemu ke materi dan video berikutnya. Nah, di sini ternyata ada susunan lagi yang terakhir. Yang terakhir ini ternyata ada lagi satu ketinggalan. Yang satu ini bisa dibalik ya, jadi bendanya itu bisa taruh di depan. Kabang, ini ya, kabang wa kore de pasport mo kore des. Ya, atau coba kita lihat kore wa kabang de sore mo kabang des, sama saja ya. Oke, begitu Anda bisa perhatikan lagi dengan perlahan. Kalau tidak tahu bisa komen, bisa tanya di YouTube-nya. Selamat belajar, sampai ketemu lagi, bye.